Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri. Jadi bagi teman-teman yang tidak ingin tertinggal updatean terbaru, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, langsung saja di video pertama ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri, di mana nanti untuk video-video berikutnya kita akan bahas juga mengenai sudut istimewanya, kemudian kita akan membahas juga aturan sinus dan juga aturan kosinus, dan terakhir kita akan menentukan luas segitiga menggunakan trigonometri. Oke, di perbandingan trigonometri ini, jadi misalkan di sini ada sumbu X dan sumbu Y, di mana ada sebuah lingkaran dengan jari-jarinya itu adalah R. Kemudian sudut yang dibentuk oleh jari-jari R dengan sumbu X, yang ini sumbu Y ya, ini misalkan sudutnya itu adalah alfa, maka kita bisa membuat suatu segitiga di mana segitiganya itu adalah, misalkan ini segitiga O AB, di mana panjang dari A ke B itu dia Y, kemudian O ke A itu dia X. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa untuk perbandingan trigonometri yang pertama itu, jika ditanyakan nilai dari sinus alfa, dia sama juga dengan perbandingan antara Y dan R. Jadi Y dibagi dengan R. Kemudian jika cos alfa, dia perbandingan sisi di samping sudut alfa yaitu X dengan sisi miring yaitu R. Kemudian jika tan alfa, dia merupakan perbandingan antara sisi di depan sudut alfa dengan sisi di samping sudut alfa. Maka perbandingan tan itu dia Y per X. Atau teman-teman mungkin di sini ada yang menamai bahwa R itu dia merupakan sisi miring, kemudian Y itu adalah sisi di depan atau depan, kemudian X itu dia adalah sisi samping. Sehingga untuk sinus alfa dia bisa kita tuliskan Y itu depan, R itu miring. Berarti perbandingan depan per miring atau sering disingkat dengan demi. Kemudian kalau cos alfa dia adalah X per R, di mana X itu adalah samping dan R itu miring, maka sering disingkat juga dengan perbandingan antara sami. Kemudian yang ketiga, jika tan berarti dia adalah depan per samping atau desa. Kemudian selain ada sin, cos, dan tan, ada juga yaitu dia adalah kosek. Jadi jika ditanyakan kosek alfa, dia itu merupakan 1 per sin alfa. Jadi nilainya itu dia berbanding terbalik dengan sin. Maka kosek itu, jika sin alfa itu Y per R, maka kalau kosek alfa itu tinggal kita balik R per Y, atau bisa juga dia miring per depan. Kemudian setelah ada kosek ada juga sekan. Jadi disingkat menjadi sek alfa, dia sama juga dengan 1 per cos alfa, di mana perbandingannya berarti dia R per X, di mana R-nya itu adalah sisi miring, X-nya itu adalah sisi di samping. Kemudian terakhir, ada juga kotangan, sering disingkat dengan kot. Kotangan alfa, dia sama juga dengan 1 per tan alfa. Nah, jika tan itu perbandingannya Y per X, maka ini perbandingannya itu adalah X per Y, atau samping per depan. Oke, jadi teman-teman perlu perhatikan, di sini ada sinus, kemudian ada kosinus, ada tangen, ada kosek, ada sekan, dan juga ada kotangen. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba beberapa contoh soal.
Untuk contoh soal yang pertama di sini diketahui suatu segitiga siku-siku dengan nilai sinus salah satu sudut lancipnya adalah akar 3/2. Tentukanlah nilai kosinus dan tangen sudut tersebut. Berarti langkah pertama kita harus membuat terlebih dahulu segitiga siku-siku. Setelah itu, nilai sinus adalah salah satu sudut lancip. Di sini kan sudut lancipnya ada dua nih. Jadi kita boleh yang bawah, boleh yang atas. Misalkan di sini yang diketahui itu sinusnya di sini nih. Maka jika ini R, ini Y, dan ini X, tadi kita tahu bahwa sinus alfa itu dia adalah akar 3/2 dan perbandingan sinus itu adalah sudut di depan dibanding dengan miring atau Y per R, sehingga Y di sini nilainya itu adalah akar 3. Kemudian R di sini nilainya itu adalah 2. Karena segitiga ini, misalnya ini segitiga ABC, ini merupakan segitiga siku-siku, artinya dia berlaku teorema Pitagoras. Untuk mencari X, artinya dia sama juga dengan R kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat, di mana R kuadrat yaitu 2 kuadrat itu adalah 4, kemudian dikurangi oleh Y kuadrat, akar 3 dikuadratkan itu adalah 3, sehingga hasilnya itu adalah akar 1 itu sama dengan 1. Nah, setelah kita peroleh nilai X-nya sama dengan 1, baru kita bisa menentukan nilai kosinus. Kita ingat terlebih dahulu bahwa kosinus itu perbandingan antara sisi di samping sudut atau X dibagi dengan R, di mana X-nya itu adalah 1, kemudian R-nya itu adalah 2, berarti 1/2. Kemudian ditanyakan juga nilai tangennya. Oke, berarti nilai tan alfa dia sama dengan Y per X, atau perbandingan sisi di depan dibandingkan dengan sisi di samping. Sisi di depannya itu adalah 3, akar 3. Sisi di sampingnya itu adalah 1, maka hasilnya itu adalah akar 3. Oke, silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan terkait dengan pembahasan kita mengenai perbandingan trigonometri ini, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Dan pada video berikutnya kita akan mencoba melanjutkan bagaimana misalkan disuruh menentukan besar sudut dari tan 300 atau disuruh menentukan sudut dari sin 150. Nah, ini cara mudahnya bagaimana. Kita akan bahas ini di video berikutnya. Jadi semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.